Oke, selamat datang para punggawa Akademi Ebot Jaya. Coach Teddy, Coach Sandi, Halo Pak Haji. ajudan ini. Kan ada kalau yang terkenal itu ajudan apa itu? Yang terkenal itu ajudan ya. Ajudan itu yang ajudan ada. Mang Aup, namanya siapa sih? Dedi. Dedi. Kita ngobrol tentang perkembangan Akademi Ebot Jaya. Akademi Ebot Jaya sebuah akademi sepak bola. Kalau sampai sekarang baru berapa tahun Coach Teddy? 2 tahun ada? 1 tahun 7 bulan Pak Haji. 1 tahun 7 bulan. 7 bulan. Agustus itu kita nyampe 2 tahun. Agustus 2 tahun. 2 tahun. Eh, Alhamdulillah perkembangannya. 2 tahun. Berarti bagi sebuah akademi itu masih bayi. Ya masih belajar berjalan Pak Haji. Karena ya masih mentah lah. Gitu. Tapi alhamdulillah sudah berjalan secara profesional Pak Haji. Gitu. Jadi akademi ini mungkin baru tapi sistemnya kami belajar dari akademi-akademi yang lain. Sistemnya, manajemennya, apanya, kekurangan dari SSB yang lain di Akademi Ebot ini kita diperbaiki. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak siswa yang mendaftar ke akademi ini. Pertanyaannya gini Coach Teddy. Siap. Biasanya sebuah akademi itu ada ikon daya tarik. Daya tariknya biasa karena sepak bola pasti ikonnya mantan kalau di Bandung pasti pemain Persib. Yang di Bandung Raya itu kan banyak kan sekolah, mau SSB akademi atau apapun itu kan banyak. Itu pasti mengandalkan nama besar dari pemain. Betul. Akademi Ebot Jaya bisa banyak siswa menurut Coach Teddy itu daya tariknya apa? Kok orang tua mau menyekolahkan anaknya di Akademi Ebot Jaya menurut Coach Teddy? Dari awal sampai sekarang gimana? Kalau dari awal mungkin Akademi Ebot Jaya ini mungkin dari profesional dan kepelatihan mungkin nggak ada dari mantan pemain ya. Hanya mungkin kami berempat ini hanya sebatas teman dari komunitas yang suka bola gitu kan. Saya ajak untuk bikin akademi. Jadi orang tua ingin daftar ke akademi ini mungkin satu jelas Liga 3 Pak Haji. Karena Akademi Ebot ini mempunyai Liga 3. Liga 3 itu menjadi daya tarik. Daya tarik itu tidak menutup kemungkinan semua pemain itu pas usianya itu nanti di ujung-ujungnya Liga 3 Pak Haji. Kalau usia dini suratin. Nah, mungkin dari layaknya akademi ataupun SSB yang lain mungkin kita ambil contoh sama SSB yang lain mungkin itu sampai usia 13-14 itu baru udahan. Karena jenjangnya nggak pada saat usia 15 mereka kompetisi di usia itu mereka nggak bisa karena bukan liga ya. Liga hanya mengandalkan turnamen-turnamen di usia dini. Kalau di kita jenjangnya jelas kita mempunyai siswa itu dari usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14, 15, 17. Nah nanti seiring waktu bertambah tahun mungkin naik kelas dan akhirnya kita ke Liga 3. Itu daya tarik dan nilai jual Akademi Ebot ini. Dari awal merintis itu kan nyaris Coach Teddy. Saya dulu juga nggak nyangka kalau Coach Teddy PD. Kita kan dulu ngelola Liga 3 kan, terus Coach Teddy bikin akademi. Saya juga pada saat itu juga nggak terlalu optimis ya, pesimis lah. Iya. Itu dari awal menerima siswa berapa, saat ini ada berapa gitu Coach Teddy? Dari awal saya tahu jelas ya yang masuk 1 orang, 2 orang, mungkin yang dekat dari teman saya gitu kan, ada orang Anak kedekatan. Anak kedekatan saya ajak yuk kita bikin akademi. Saya ajak anaknya masuk semua teman-teman ya ada. Pertama latihan itu kita kurang lebih ada 8 orang Pak. 8 orang. 8 orang itu durasi 1 bulan dan daftar. Jadi mungkin seminggu ada yang 2, seminggu keduanya ada 3. Nah sebulan itu 8 orang itu semua usia. Ada usia 10 tahun, ada 14 tahun, ada 17 tahun. Jadi latihannya juga itu kayak privat Pak. Yang 13 dipegang satu pelatih, 15 satu pelatih. Karena kan durasi latihannya beda-beda usia. Seiring waktu, alhamdulillah karena mungkin manajemen Ebot Jaya ini sedikit ada kelebihan dari SSB yang lain. Begini, biasanya tadi saya bilang
kalau SSB atau akademi pasti ikonnya mantan-mantan pemain terkenal. Betul. Ini basicnya, mohon maaf, Coach Teddy kan bukan pemain, bukan pemain apa namanya, tarkam lah, anggapannya bukan pemain. Apakah saat itu tidak ada orang yang mencibir atau underestimate atau meremehkan tuh, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Mengenai gimana? Banyak. Jadi mungkin Ngeledek ngeledek lah. atau ngahina? Menyepelekan. Menyepelekan. Menyepelekan karena awalnya kita berdiri pertama itu Piala Surati dulu, kebentuknya sebelum akademi kita terbentuknya Ebor Jaya dulu di usia 17. Piala Suratin ya? Piala Suratin. Tahun 2019 di situ pemain-pemain asli Cimahi diseleksi hasil turnamen dari Ascot. Pak Haji Topan sama saya dilatih itu alhamdulillah sampai di 32 besar. Itu pertama kali mungkin saya pegang tim yang mungkin basic bukan dari pelatih gitu kan. Tapi seiring waktu saya banyak belajar sama relasi-relasi pelatih-pelatih di Cimahi, sering sharing. Alhamdulillah banyak support dan ada banyak juga yang menyepelekan, itu hal yang wajar. Iyalah, Hidup pastilah. ini pro dan kontra, Pak Haji. Karena siapa sih Coach Teddy? Nah, itu seiring waktu banyak orang yang memandang sebelah mata. Tetapi karena saya yakin ya, bukan karena tiga-tiganya, tetapi sistemnya Pak Haji, dari manajemen terus sistem marketnya, saya akan membeda supaya jadi daya tarik semua orang tua yang ada di Cimahi. Dari berjalan waktu sekarang hampir 2 tahun ya, prestasi apa atau hasil apa yang pernah dicapai oleh Akademi Ebot Jaya Daya dari kelompok umur semuanya itu? Apa yang pernah dicapai? Biar apa, pemirsa paham gitu kan, ya sedikit nyombong. Sedikit nyombong. Iya. Ya mungkin kita awalnya di 6 bulan ataupun 5 bulan pertama, setiap ikut turnamen kita jadi bulan-bulan lawan lagi. Ada yang 11-0, 10-0 gitu kan. Tapi itu suatu proses. Nah, seiring waktu mungkin ada pindahan-pindahan siswa ya dari SSB yang ada di Cimahi pindah ke Ebor dengan dibekali mungkin sedikit teknik bagus, terus kami poles sama pelatih, intinya chemistry-nya kami dapatkan, dan alhamdulillah mungkin 3 bulan terakhir ini kita udah dapat beberapa piala. Apa yang menurut Coach Teddy itu membanggakan, piala apa? Yang pertama mungkin di usia 11 tahun ya Pak Haji, karena 11 11 tahun itu istilahnya walaupun kita dapat piala pertama di juara 3 bersama ya, antara 3 pertama itu yang resmi itu gelaran Bandung Soccer Championship. Ya, di situ kita mengalahkan tim-tim dari luar gitu kan. Itu pesertanya banyak, ada dari Depok, ada di luar Bandung lah gitu. Bisa 3 bersama, Ya. 3 besar lah. 3 besar lah itu, karena kan memang kalau usia dini ini 3-4 itu nggak dipertandingkan, jadi 3 besar. Lanjut mungkin di usia 13-nya Coach Ferdi sama spesial yang lain di gelaran Ascot, alhamdulillah itu kita juga mendapatkan juara 3 bersama. 3 bersama. Itu turnamen Ascot Cimahi. Ya mungkin ya se-Cimahi lah kita ketiga gitu, walaupun baru berapa bulan itu menjadi. Lanjut ke 2010 itu yang mungkin agak sedikit banyak piala sekarang. Juara 1, juara 2. Ada juara 1. Pernah yang event apa? Kompetisi apa? Juara 1. Kemarin Ascot Cimahi Pak. Juara 1. Itu yang krusial karena di situ tim-tim bagus semua. Tim-tim legenda Cimahi banyak di situ. Makanya begitu kita juara 1 itu saya rasa saya meyakinkan kepuasan saya pribadi. Asam apung tuh. Asam apung lagi. Jadi kayak juara champion gitu. Karena emang juaranya itu kita dipilih dengan satu, mungkin kita clean sheet ya Pak Haji, nggak kemasukan, dan kita mau nggak kemasukan. Oh, keren. Dan alhamdulillah top skor dari Akademi Ebor Jaya dan pemain terbaik juga kami dari tim Ebor Jaya juga. Oke, selamat. Ini saya mau nanya Sandi. Siap. Sandi di akademi sebagai apa? Sebagai hitman, sebagai fotografer. Fotografer. Ya. Apa suka dukanya berkecimpung atau ikut terlibat di manajemen Akademi Pejabat? Sukanya dari kebersamaan, kekompakan, loyalitas. Dukanya itu apa ya? Wah, bukan apa? Duka
Duka gitu kan. Ayo dukanya. Apa coba? Coba apa? Kapan masuk kehujanan? Dukanya itu kalau hujan pas jadi anak gawang itu Kalau Sandi dulu basicnya pernah jadi apa? Pemain apa? belum pernah Pak Ji. Belum pernah. Belum pernah, paling ikut di komunitas aja. Tapi kalau saya lihat militansi atau kontribusi Sandi kepada tim, saya yakin bagus saja. Acung jempol. Terima kasih ya. Siap. Jadi Terima bisa kasih, Pak. punya kontribusi dalam ya pembinaan, official ngurusin barang itu keren. Saya ke siapa? Coach Dedi. Jadi Siap. Dedi, Coach Dedi sudah lisensi. Alhamdulillah. Lisensi apa? Masih deh Pak Ji. D. Ya mudah-mudahan kecil. Iya. Coach Dedi pengalaman apa pada saat lisensi itu namanya apa? Sekolah ya? Sekolah pelatihan itu di ilmu yang didapat pada saat lisensi diterjemahkan di pola latihan itu apa yang didapat dari ilmu kepelatihan lisensi D itu? Banyak hal sebenarnya Pak Ji ya. Cuman mungkin kalau dijabarkan secara langsung mungkin anak-anak juga kurang paham juga Pak. Ya. Jadi saya pelan-pelan aja mengimplementasikannya. Terus kan saya belum megang tim secara penuh. Saya masih asisten Pak Ji. Gitu. Tapi kan udah lisensi. Iya, cuman masih ada yang di atas saya, beliau. Kan sekali waktu kan dikasih tanggung jawab kan ada aja kan. Betul. Karena Coach Dedi tidak selalu standby ada di tempat. Betul Pak Ji, betul sekali. Kan gini, dari basicnya kan dari negeri antah berantah di dunia persepak bolaan kan. Betul. Kalau orang lain lisensi itu basicnya pemain minimal mungkin Bala Suratin, ini belum pernah. Ada nggak orang tua siswa yang menyepelekan keberadaan Saya. Om Dedi? Ada nggak? Banyak Pak Ji. Oh banyak. Ya. Apa katanya? Apa aja banyak. Banyak Pak Ji. Saya bukan mantan pemain Pak Ji. Bukan mantan pemain. Mantan cover boy ya? Mantan cover boy. Pertama kan saya bukan mantan Pak Ji. Jelas-jelas kan. Ya. Cuman apalah saya gitu kan. Cuman kita kan pede aja Pak Ji. Pede aja kita, terus kita latih anak-anak yang menurut saya itu baik buat mereka kan. Ya. Nah, terus sambil diarahkan sama coach kepala, tapi alhamdulillah ada hasilnya juga. Seperti kemarin waktu dan Kusi Karpet Pak Ji, Ya. itu mungkin Jadi pelatih kepala ya misalnya? Nanti kepala. Pas Tanjung ya? Ya, Iya. itu. Jadi itu mungkin sebuah prestasi juga buat saya Pak Ji. Saya suka itu pada saat Bapak ikut dan Pusdikjas yang tim Nanjung 105 itu mainnya keren gitu. Kok anak-anak itu walaupun usia 16 tahun tapi semangatnya dan bisa mengalahkan malah ya yang seniornya draw dia bisa mengalahkan, itu rahasianya apa? Bisa anak-anak bisa tampil seperti itu? Mungkin gini Pak Ji, kalau istilah kata tapi punten ya ini Oh dia punten. bahasa agak kasar gitu. Saya suntik anjing Pak Ji. Motivasinya seperti itu. Oh, Ya, motivasi. Bagus Iya. kan untuk memotivasi kan. Iya, jadi saya kasih arahan-arahan yang agak keras, oke, tapi membuat zaman mereka juga gitu. Jadi supaya mereka timbul semangat. Kan pada saat awal orang-orang tua itu kan menyepelekan, tapi dijawab dengan ya katakanlah prestasi lah bagi tim baru tampil seperti itu prestasi. Ada nggak orang tua yang ya akhirnya jadi salut atau sedikit mengapresiasi, ada nggak? Ada. Karena masalah tampilan itu kan nggak terlalu penting, yang penting kan hasilnya sebenarnya kan. Iya Pak. Oke, tepuk tangan Coach Teddy. Keren lah, videonya bagus. Saya ke Coach Teddy sekarang. Coach Teddy, Siap, Pak Ji. kan gini, sepak bola sebenarnya sama saja ya, cara bermain. Terus kelebihan dari sistem kepelatihan di Akademi Ebot Jaya menurut Coach Teddy apa? Ya mungkin bagi saya sendiri ya pribadi, karena kan semua pelatih beda-beda cara menangani tim ya. Ya. Karena saya lebih mengarahkan kepada pemain Pak Ji. Karena yang saya lihat Apa yang beda gitu? yang bedanya mungkin kalau dari tim-tim lain ataupun SSB kita dari Liga 3 Berapa boleh? Siapa Ji? sama 17 saja lah. Yang kompetisinya mungkin agak sedikit bergengsi. Saya lebih cenderung
pertama mungkin ke analisa pertandingan dulu Pak Haji, lihat dulu kekurangannya seperti apa. Nah di situ baru dibikin latihannya. Contohnya mengarahkan pemain. Jadi kalau saya pribadi mungkin beda sama yang lain itu, pemain itu kayak robot sama saya, diarahkan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya mungkin awalnya si pemain itu kaku ya Pak Haji, karena mungkin dulunya sebelum masuk di akademi MU itu mereka udah dipegang sama pelatih beberapa lah, udah punya karakter masing-masing. Cuman dengan masuknya akademi ini kan saya punya selera, saya punya rasa, saya ingin akademi ataupun tim Ebo Jaya ini main seperti ini. Gitu. Jadi menurut Coach tadi apa yang di tim lain seperti apa terus diubah menjadi seperti apa? Contoh kecil mungkin dari segi permainan, biasanya pelatih yang lain, bukan menyepelekan pelatih yang lain, itu kalau di pertandingan hanya melihat hasilnya aja antara menang kalah, terus menginstruksikan transisi kayak bertahan ataupun menyerang. Tapi kalau saya sendiri itu dari latihan cenderung lebih cerewet, lebih teriak-teriak itu di latihan. Contoh kecil mungkin kayak build up dari back itu saya wajibkan itu pemain harus misalkan ke sayap ataupun ke sayap kiri, sayap kanan, karena di situ terjadi perebutan antara menguntungkan ataupun merugikan. Maksudnya merugikan itu juga tidak merasa kita kerepotan. Beda kalau yang saya lihat itu tim-tim yang lain bukannya SSB tapi tim-tim liga juga rata-rata dari kiper itu rata-rata ke tengah. Tengah. Nah, kalau bola ke tengah itu kan yang saya lihat itu pasti kena back. Jadi gampang diantisipasi lah. Gampang diantisipasi lawan. Terus mindset seperti itu saya arahkan semua kepada pemain, dan bukan itu aja, kayak banyak orang sekarang itu kalau umpan bola ke orangnya gitu kan. Bukan berarti nggak boleh ke orang, tetapi lebih baik ke arah lari gitu. Itu lebih efektif dibanding kita umpan, dipegang bola terus umpan lagi balik lagi, itu cenderung monoton gitu. Sedangkan kan filosofi sepak bola itu kita kan menyerang dan memasukkan gawang ke gawang. Semakin banyak bikin peluang lah. Nah, semakin banyak bikin peluang, semakin banyak kita bikin tekanan, itu akan menciptakan sebuah peluang yang semakin banyak peluang, logikanya itu semakin banyak gol kan. Gini, dengan hampir 2 tahun mengelola tim dari anak-anak dari segala usia, menurut Coach Teddy apa sih kelemahan atau kelebihan dari pemain-pemain Indonesia yang posturnya kecil? Ya rata-rata kan postur pendek lah, di bawah rata-rata main Eropa gitu kan. Apa yang bisa digali dari pemain yang mungkin dari sisi postur kurang biar mereka bisa tampil optimal menurut Coach Teddy apa? Kalau menurut saya itu dari segi postur, awalnya sih saya pribadi itu senang yang tinggi ya Pak Haji ya. Karena kan melihat pemain tinggi ini kadang-kadang jadi sebar lawan juga, wah pemainnya tinggi-tinggi gitu kan. Tapi seiring waktu itu pernah saya coba, hasilnya juga kadang-kadang yang tinggi juga speednya kurang. Langkahnya lah gitu larinya, beda kayak yang kecil. Mungkin di Ebon ini banyak pemain-pemain yang pendek dengan skill yang bagus dan dimainkan, diarahkan gitu, itu meminimalisir kesalahan Pak. Jadi kan kalau pemain kecil itu kalau individu kebanyakan itu apalagi backnya tinggi itu sayang lah gitu, satu bisa cedera, kena benturan gitu kan. Mungkin itu Pak. Jadi kita lebih mengoptimalkan kearahan pemain. Main bola itu kan harus ada punya skill atau senjata. Betul. Itu wajib karena syarat mutlak sepak bola kan pertama harus skillnya ada, Ya, ngocek, nendang apa gitu kan. Kedua fisik harus prima, sebagus apapun skill kalau fisiknya nggak mumpuni juga nggak bisa kan. Terus strategi, cara main, dan yang keempat mungkin mental ya. Kalau mental tadi bagus, Coach tadi kan disuntik anjing gitu kan. Bagus gitu kan. Lalu strategi kan kita yang mengarahkan gitu kan. Selama ini senjata, jadi skill apa yang diasah yang beda dari akademi lain dibandingkan dengan akademi Ebot yang dikasih senjata, skillnya apa yang diasah saat ini? Mungkin yang logis ya, cara rendang Pak Haji. Karena bola itu kan rendang. Jadi yang dilihat kan power rendang, akurasi. Mungkin kebanyakan ya itulah selera pelatih, mungkin kebanyakan sering senang pemain itu passing 1-2 antara kaki gitu kan. Kalau saya ini cenderung dilihat power nendang, karena kalau tendangan bagus itu
prinsip bermain ataupun skema bermain yang saya inginkan itu bisa maksimal kalau si pemain itu punya tendangan, punya skill. itu yang beda dari akademi yang lain mungkin latihan nendang Pak Haji. Berarti intinya syarat biar strategi pelatih itu jalan berarti pemain harus punya skill kan? Skill. Ada beberapa skill yang dilatih saat ini di Akademi Berjaya. Banyak Pak Haji, dari skill mungkin nendang, yang baru-baru chip ball ya. Terus ada segi kayak apa namanya itu, kayak di YouTube lah Pak Haji, walaupun itu nggak ada di lisensi sekolah. Dribbling atau apa? Dribbling untuk melewati lawan, man to man dulu saya arahkan kepada pemain, belajar dulu, lihat dulu. Karena ilmu itu banyak sebenarnya, mau di Google, mau di YouTube gitu, walaupun saya sekolah di C itu nggak cukup untuk berlatih di sebuah akademi, karena kalau latihan saya lihat SSB yang lain pelatih-pelatihnya sama aja, latihan passing, latihan nendang, latihan seperti cuman kalau diarahkan saya rasa belum saya lihat gitu. Pemain harus kamu main seperti ini, itu yang mungkin saya belum lihat gitu. Kan di Akademi Berjaya itu kan ada yang usia 15, 16, 17. Berarti dasar SSB-nya kan tidak di Berjaya karena kita baru 2 tahun. Ya. Pertama, kedua orang tua siswa itu juga mereka juga punya pemahaman tentang sepak bola atau orang tuanya juga pelatih atau paham tentang sepak bola. Dengan sistem kepelatihan, cara melatih di Akademi Berjaya, ada nggak orang tua yang mengkritik, ngasih masukan atau bagaimana dengan konsep kepelatihan di Akademi Berjaya itu gimana? Awalnya ada sih Pak Haji, cuman nggak ngomong langsung mungkin ya. Karena di akademi ini kan saya berkomitmen kepada orang tua, nggak ada campur tangan dari orang tua. Jadi kalau masuk akademi ini sepenuhnya itu kekuasaan saya. Jadi mau saya latihan apa itu nggak ada komentar dari orang tua. Baik, Akademi Berjaya belajar sudah percaya gitu kan? Sudah percaya ya. Awal kan saya bilang gini, ini akademi, ini jenjangnya jelas. Kalau kalian nggak percaya sama ya yang tadi awal diceritakan bukan basic dari pemain, tapi pelatih akademi ini berlisensi semua Pak Haji. Kita mengikuti aturan karena memegang sebuah SSB ataupun akademi itu harus berlisensi. Alhamdulillah pelatih-pelatih akademi Berjaya ini semua berlisensi. Terus komplain dari orang tua awalnya ada karena di akademi ini ada beberapa orang tua yang pelatih juga Pak Haji. Awalnya mereka bingung cara kontra lah dengan mindset mereka melatih dengan di Akademi Berjaya itu beda. Betul. Contoh kecil mungkin di akademi ini karena sifatnya pembinaan, yang namanya pembinaan itu nggak harus menang gini Pak Haji. Saya itu kalau turnamen biasanya ada 4 pertandingan, 2 kali kita menang, 2 terakhir itu pemain lapis semua main. Jadi alhamdulillah yang ada di akademi Semua dikasih kesempatan. Semua dikasih kesempatan. Jadi orang tua di situ merasa oh benar ini sebuah akademi. Jadi mau kalah mau menang semua Semua kasih merasakan. kesempatan. Kita kebanyakan siswa kita turnamen bisa ikut 2 atau 3 tim. Yang satu target misalkan, yang satu hanya sebatas. Karena kadang pemain itu walaupun skill bagus kalau jam terbang kurang juga nggak sampai optimal ya, karena jarang jam terbang itu biasa seperti itu, jarang dikasih kesempatan. Jarang Pak Haji, bisa karena gini di usia 10 sampai 13 tahun mungkin itu 7 lawan 7 dan main itu hanya 2 kali 12 menit Pak Haji. Nah, kita kalau dikalkulasikan Messi aja kalau saya tanya misalkan ke Pak Haji selama 90 menit Messi pegang bola berapa menit gitu kan. Iya. Ini sekarang anak-anak di usia dini ini Hanya main 10 menit. ya, main 10 menit. Berapa kali pegang bola ya? Berapa kali pegang bola, dapat bola langsung ditendang. Itu kan hitungan detik. Betul, hitungan Jadi detik. di 12 menit ini saya kalau anak-anak misalnya pegang bola di atas 2 menit itu udah bagus. Padahal kan dapat bola kasih lagi. Kita bisa dihitung lah dari menit ke menit. Cuman terus dari backup pemain kan itu dari aturan 14 pemain. Yang main 7, berarti cadangan 7. Nah 7 ini dalam kurun waktu 10 menit saya rasa tidak efektif buat pembinaan. Makanya kebetulan dari akademi ini kami ikut 3 tim ataupun 2 tim. Ya semua ikut merasakan. Kita bertanding untuk urusan kalah menang namanya juga kita pembinaan. Pembinaan ya. Sandi, dengan konsep kayak gini, ini kan mengikuti dari awal. Juga melihat cara-cara kepelatihan di SSB atau akademi lain. Dengan konsep seperti ini, menurut Sandi, anak-anak hasil didikan Akademi Berjaya ke depan ya 2-3 tahun lagi akan melahirkan pemain yang bagus ya. Menurut Sandi gimana? Pasti Pak Haji.
mudah-mudahan ada yang masuk timnas juga. Apa Amin. indikasinya apa? Kok bisa bicara seperti itu? Dari cara melatihnya pada coach itu bagus Pak Haji. Bagus ya. Iya bagus, pada kompak semuanya. Kalau menurut Coach Dedi gimana? Dengan gini, Coach Dedi pernah lihat kepelatihan di di SSB lain atau akademi lain belum? Sering Pak Haji. Sering. Ini konsepnya sedikit beda atau gimana? Ada agak beda. Betul Pak Haji. Betul sekali. Konsep Ebot sama SSB lain jelas beda. Agak beda. Yakin nggak dengan konsep seperti ini akan melahirkan pemain-pemain yang berkualitas gitu? Saya yakin dan saya harus yakin karena saya pelatihnya Pak Haji. Saya harus yakin. Yakin ya? Iya. Anak didik saya harus berhasil Pak Haji. Ini Coach Dedi pegang yang usia berapa saat ini? Sekarang yang 16, tapi kalau yang lainnya hadir saya pegang juga. Gini, selama melatih mengarahkan anak-anak yang sulit itu apa sih? Anak-anak yang diarahkan yang dia itu sulit berkembang itu apa? Di bidang apanya? Cara nendang, chip ball atau tripas atau agility itu biasanya apa yang sulit berkembang anak-anak itu? Yang paling utama itu disiplin Pak Haji. Disiplin. Soal ke disiplin kemauan maksudnya. Ya, kalau disiplin kan attitude ya. Enggak, di skill. Dia Yang sulit diasah, yang itu anak-anak itu sulit berkembang itu dia apanya? Di skill apa biasanya? di cara nendang. Cara nendang. Cara nendang yang benar. Di usia 16 tahun itu rata-rata yang anak yang daftar ke Akademi Ebot Jaya itu sudah punya skill belum sih? Alhamdulillah kalau nendang Pak Haji lihat sendiri waktu dan kursi karpet kan. Kalau nendang yang agak jauh sudah agak bisa. Cuman Udah nggak mungkin bisa. saya progres ke depan habis Syawal ini, habis Ramadan ini mungkin saya lebih menekankan lagi ke ini Pak Haji, apa namanya? Feeling bola. Feeling bola. Bola feeling. Mereka masih kurang. Masih kurang. Ya. Perlu lebih intensif gitu. Lebih intensif lagi. Oke, Coach Teddy, Coach Teddy, ini kita udah berapa menit sih udah? 27 lumayan juga. Coba ke kamera promosi tentang Akademi Ebot Jaya biar ya orang tua Bandung Raya itu bisa menyekolahkan anak-anaknya di Akademi Ebot Jaya gimana? Oke, terima kasih Pak Haji ya. Mungkin di acaranya Kang Ebot ini saya sedikit mau mempromosikan Akademi Ebot Jaya pada semua yang nonton mungkin ya, mau orang tua, mau anak-anak. Kelebihan dari akademi, mungkin fasilitas dari Akademi Ebot Jaya, mungkin ke satu di sini bahwa pendaftaran nggak terlalu besar dan mendapatkan jersey latihan juga nggak satu, bisa dapat 4. Kelebihan yang sangat beda sama tim-tim yang ada di SSB lain mungkin kalau ada turnamen di Akademi Ebot Jaya ini kita gratis. Kenapa kita gratis? Ya, alhamdulillah kita mungkin dapat sponsor. Nah keduanya yang saya lihat di Akademi Ebot Jaya ini kenapa gratis, biar orang tua itu nggak ada intervensi sama pelatih. Karena yang saya lihat kendala semua SSB ataupun keluh kesah semua pelatih-pelatih itu otomatis dari intervensi pelatih, intervensi orang tua. Karena orang tua merasa bayar, anaknya nggak dimainkan, itu menjadi bumerang juga timnya. Makanya awal saya mau bikin akademi ini itu senjata saya mungkin ya untuk nilai jual saya kepada semua orang tua bahwa kenapa sih digratisin ya. Kalau masalah sponsor sebenarnya semua SSB yang ada di Cimahi, yang ada di Bandung juga kalau marketnya bisa, saya rasa nanti juga bisa dapat sponsor untuk membiayai SSB dan bisa menggratiskan setiap turnamen, karena itu akan berdampak kepada pembinaan Pak Haji. Itu aja paling. Jadi kepada ibu-ibu, bapak silakan daftarkan anak-anaknya ke Akademi Ebot Jaya. Oke, saya mau promosi untuk orang tua yang punya anak laki-laki usia 10 sampai 17 tahun, silakan daftarkan ke Akademi Ebot Jaya. Kita home base-nya itu ada di Pustik Armet. Lapang Pustik Armet itu lapangannya bagus. Jadi konsep cara strategi bermain kita itu adalah motonya adalah menerima umpan dalam tekanan itu satu sentuhan. Jadi biar tidak banyak
mengontrol bola. Kalau banyak kontrol bola itu banyak kehilangan bola. Kedua, umpan ke arah lari rekan itu lebih efektif. Terus menerima umpan dalam tekanan itu harus satu sentuhan. Itu dalam strategi. Terus dalam pelatihan kita menekankan skill, karena sebagus apapun strategi kalau skill pemain itu tidak ada, jadi sulit pelatih dalam menerapkan strategi. Jadi skill yang kita diasah adalah pemain harus bisa tendang dulu, long pass itu wajib bisa, long pass. Alhamdulillah di usia pada saat awal kita setahun pertama itu masih jelek long passnya, saat ini walaupun anaknya kecil-kecil tapi long passnya udah bagus-bagus. Itu pertama. Kedua, saat ini kita menerapkan latihan cibol, karena kalau dari tengah lapangan itu nggak mungkin long pass, jadi harus bisa cibol. Terbukti beberapa kali pada saat kita diasah anak-anak itu dilatih cibol, baru 3 bulan saja sudah merepotkan. Kalau kombinasi antara long pass, cibol, true pass itu pasti akan menjadikan sebuah permainan yang cantik. Selanjutnya saya ingin itu permainan yang cerdas. Pemain cerdas itu yang berani mengambil keputusan, dia passingnya berani long pass, berani cibol, berani true pass. Kalau pemain yang umpan passingnya hanya ke arah teman, itu pasti akan monoton. Jadi pemain-pemain di Akademi Ebot Jaya itu ditekankan harus umpannya, passingnya itu yang merepotkan, itu long pass, cibol atau true pass. Kalau pemain bisa menerapkan itu, ditunjang oleh skill yang bagus, saya yakin nanti anak-anak dari Akademi Ebot Jaya 2-3 tahun lagi, saya yakin ada yang memakai kostum timnas. Itulah kebanggaan saya kalau seandainya 3 tahun ke depan anak-anak jebolan Akademi Ebot Jaya ada yang memakai seragam timnas. Yakin bisa ya? Mungkin demikian. Terima kasih Coach Dedi, Sandi, Ajudan, Coach Dedi ya. Salam olahraga.